الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة jamaah salat Idul Adha rahimani rahimakumullah. Kepada saudara-saudaraku semua yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memujinya dengan lisan dan hati-hati kita atas segala limpahan kenikmatan dan karunia-Nya yang senantiasa mencurahkan kepada kita semua. Tidak ada sesaat pun di dalam kehidupan kita kecuali senantiasa mendapatkan limpahan kenikmatan dan karunia-Nya. Maka di antara karunia Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yang telah Allah curahkan kepada hamba-hamba-Nya, Allah telah mensyariatkan di dalam agama ini syariat-syariat yang penuh dengan kebaikan, kemuliaan dan keberkahan. Demikian juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan untuk hamba-hamba-Nya di dalam agama ini waktu-waktu yang penuh dengan kemuliaan, keagungan, hari-hari yang penuh dengan lipat gandaannya pahala. Sebagaimana kita berada di hari-hari ini, itulah 10 hari yang pertama di awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min ayyamin al-a'malu salihu fiha afdalu 'inda Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Ma min ayyamin al-a'malu salihu fiha afdalu 'inda Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada hari-hari yang amal-amal ibadah, amal-amal saleh di hari-hari itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi dari 10 hari yang pertama di awal bulan Dzulhijjah. Inilah hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah hari-hari yang kita diberikan kesempatan untuk memperbanyak dan memperbagus amal-amal ibadah kita agar kita mendapatkan pahala yang berlimpah di dalam hari-hari yang penuh dengan keagungan ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua untuk bisa membaguskan amal-amal ibadah kita di dalamnya. Mulai dari membanyakkan takbir wa tahlil wa tahmid, membanyakkan puasa di dalamnya. Demikian juga amalan-amalan secara umumnya, dari bacaan Al-Quran kita, dari qiyamul lail kita, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, sedekah-sedekah kita,
Demikian juga puasa-puasa yang kita lakukan. Mulai dari di awal bulan Dzulhijjah, diasuh untuk memperbanyak puasa sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Itulah Yaumul Arafah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaannya. Siam Yaumul Arafah, atasimu ala Allah ay yukaffiratan allati qablaha wa sanatan allati ba'daha. Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghapuskan dosa-dosa satu tahun yang sebelumnya dan dosa-dosa satu tahun yang setelahnya. Hingga puncaknya ada di hari ini. Inilah hari yang paling agung di dalam satu tahunnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam sabdanya, "Inna a'dhamal ayyam 'inda Allah yaumul nahri thumma yaumul qadr." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari disembelihnya kurban dan hari menetapnya jamaah haji di Mina. Maka ibadah yang paling agung tentunya itulah adalah ibadah berhaji ke Baitullah. Al-Ummah siapa yang dimudahkan untuk bisa berhaji ke Baitullah, maka pada hari ini kita mengamalkan ibadah-ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bisa menjalankan salat Idul-Adha dengan berjamaah. Kemudian nanti akan diiringi dengan suatu ibadah yang agung. Itulah ibadah berkurban atau ibadah udhiyah. Maka tidak ada seorang pun di antara kita kecuali ingin mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berkurban itulah kesempatan kita untuk bisa meraih pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah berkurban lebih besar pahalanya dibandingkan dengan hanya bersedekah dengan harta yang berlipat-lipat. Karena ada di dalam ibadah berkurban perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadikan nasihat untuk kita. Barang siapa dia yang mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari ibadah-ibadah berkurbannya, maka hendaknya yang pertama dia berkurban dengan berusaha mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang Allah Taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Dan demikian itulah barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh pengakuan itu datang dari ketakwaan di dalam hati. Dan ibadah berkurban yang kita lakukan termasuk di antara syiar dari Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Demikian juga hendaknya ibadah berkurban kita jalankan dengan ketakwaan kita, menundukkan diri kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanala Allah luhumuha wa la dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Sekali-kali tidak akan pernah sampai daging-dagingnya darah kurban itu kepada Allah. Akan yang hanya sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kalian. Maka di antara bentuk ketakwaan kita kepada Allah, hendaknya kita berkurban dengan keikhlasan kita, semata-mata mencari pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah seorang berkurban karena ingin mencari pujian dari manusia. Sebagaimana janganlah dia berkurban karena khawatir atau takut dengan celaan orang lain. Ketika mendapatkan dirinya mampu berkurban, tetapi tidak mau berkurban, kemudian dia berkurban karena takut dicela oleh ucapan-ucapan manusia. Sebagaimana Allah Taala firmankan di dalam hadis qudsi, "Ana abda syuraka al-syirk, man 'amila 'amalan laysa man 'amila 'amalan asyraka ma'i ghairi asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku dan yang paling tidak butuh kepada sekutu-sekutu. Pada siapa yang melakukan suatu amalan, dia menyekutukan aku di dalam amalan ibadah itu kepada selainku, akan tinggalkan dirinya dan apa yang dia amalkan. Demikian juga ibadah yang kita lakukan dari berkurban hendaknya dibangun di atas petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita beriktibar dengan petunjuk dan bimbingan beliau.
dengan berusaha berkorban, dengan memahami fikih-fikih berkorbannya, sehingga kita bisa membangun ibadah itu di atas ilmu, bukan hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan berlaku setiap tahunnya. Demikian juga dengan ibadah berkorban. Maka itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Berkorbanlah karena bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dengan ditundukkannya binatang-binatang kurban itu dan rezeki yang Allah telah limpahkan kepada kita semua. Maka di satu hari ini saja berapa juta binatang yang dikurbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi, di negeri Indonesia ini. Akan tetapi kemudian Allah jadikan mudahnya berkembang biak, tidak akan pernah habis, meskipun setiap tahunnya banyak sekali dikurbankan. Demikian juga rezeki-rezeki yang telah Allah lapangkan untuk kita. Maka betul rasa syukur kita kepada Allah adalah berusaha untuk mengorbankan dari sebagian harta kita untuk mendapatkan ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan ibadah berkorban kita. Pada hari ini kita berlapang-lapang, kita memberikan bentuk keinginan kita untuk membantu sesama kaum muslimin dengan menyedekahkan harta, menyedekahkan daging-daging kurban kepada mereka. Demikian juga dengan ibadah berkorban. Maka kita berusaha untuk mengikuti sunnah dari peninggalan ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau telah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang berat. Tatkala beliau sudah menunggu begitu lamanya sampai puluhan tahun untuk mendapatkan anak keturunan, maka di saat dia bergembira dengan gembiraan yang besar, maka Allah tidak senang dengan kegembiraan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak senang ketika Nabi Ibrahim bergembira dengan urusan-urusan dunia. Hingga kemudian Allah menguji Nabi Ibrahim dengan ujian yang berat. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya sendiri, sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya. Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya, inni ara fil manami anni ad'uka fanzur madza tara." Tatkala anaknya sudah mencapai usia remaja, maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepadanya, "Wahai anakku, sungguh aku telah melihat di dalam mimpiku berulang kali, sesungguhnya aku akan menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu?" Maka kemudian anaknya mengatakan, "Ya abati aftar, ya abati amma tu'maru, satajiduni insyaallah minas sabirin." Maka kemudian anaknya mengatakan, "Wahai bapakku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Maka sungguh engkau akan mendapati aku, insyaallah, jika Allah memberikan hidayah kepadaku, aku termasuk di antara orang-orang yang bersalah." Maka kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membawa anaknya itu untuk dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disebutkan di dalam penjelasan para ulama, di antara di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, maka tatkala mereka sudah memasrahkan diri kepada Allah, diberikannya anaknya, kemudian dia hendak menyembelihnya, maka kemudian anaknya ini mengatakan kepada bapaknya, "Ya abati, ushdud ribati hatta la abtali." Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak bisa bergerak. Ya abati, ukhru anni siyabaka hatta la yanfatiha alaiha dami wa tarahu ummi wa tahzan. Wahai bapakku, singkirkanlah dengan bercumur itu agar tidak terkena darahku, sehingga tatkala ibuku melihatnya dia akan bersedih dengan kesedihan yang besar. Ya abadi, asrik marasikin ala haqi, liyakuna al-mautu awwala alayya. Wahai bapakku, cepatkanlah di dalam aku menyambungkan pisaumu itu, agar kematian itu terasa mudah bagiku.
Ya abati, idza ataika ummi faqra alaiha salam. Wahai bapakku, jika engkau telah berjumpa dengan ibuku, maka sampaikanlah kepadanya salam dariku. Dan tatkala Nabi Ibrahim sudah memasrahkan dirinya kepada Allah, hendak benar-benar mengorbankan anaknya untuk mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah menyampaikan wahyu kepadanya, wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Maka kami menyeru kepadanya, wahai Ibrahim, sungguh Allah telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang berat. Ini adalah ujian yang nyata. Wa fadainahu bidhibhin rahim. Dan kami ganti ujian mengorbankan anak itu dengan sembelihan seekor domba yang besar. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Dan kami jadikan sebagai syariat bagi orang-orang yang datang setelahnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengganti dari apa yang Allah telah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Dan tidak jadi menyembelih anaknya, akhirnya diperintahkan untuk menyembelih dari hewan yang telah Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada mereka. Maka inilah bentuk dari pengorbanan yang besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Semata-mata mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala keridhaannya dibandingkan keridhaan semua makhluk yang ada. Maka inilah pengorbanan yang besar dari Nabi Ibrahim. Sebagaimana pengorbanan yang besar telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau rela untuk menderita, menanggung segala ujian dan cobaan, kedaliman dari kaumnya sendiri, untuk sampainya risalah ini kepada kita, agar kita bisa berada di atas agama yang hak, di atas akidah yang benar, di atas agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad SAW telah menunjukkan pengorbanan besar mereka, maka apa pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa pengorbananmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka hendaknya bagi siapa yang memiliki ilmu, dia sebarkan ilmunya agar tersebar kebaikan di muka bumi ini. Maka wahai bagi siapa yang memiliki harta, gunakanlah harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang memiliki pangkat jabatan kedudukan, maka gunakanlah jabatan kedudukan itu untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai para ayah, para bapak, di mana pengorbanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan kalian memberikan nafkah kepada keluarga kalian dari harta-harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataukah kalian masih mencampurkan memberikan nafkah kepada mereka dari harta-harta yang haram? Yang Nabi SAW telah memberikan wasiatnya kepada kita semua. Ma min lahmin nabata min haram, fandaru awlatihi. Tidak ada satu secuil pun dari daging yang tumbuh dari perkara yang haram, kecuali neraka itu adalah tempat yang layak baginya. Sedangkan kalian didik anak-anak kalian di atas pendidikan agama yang benar, di atas ibadah kepada Allah, di atas akhlak-akhlak yang mulia. Demikian juga wahai para ummahat, para ibu-ibu, sedangkan kalian berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalian memberikan khidmat, bakti kalian yang besar kepada suami-suami kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala Dia akan pernah menyanyiakan ibadah-ibadah kalian. Allah tidak akan pernah menyanyiakan keletihan dan kelelahan kalian di dalam memberikan bakti kepada suaminya. Demikian juga di dalam merawat, mendidik anak-anaknya. Maka sungguh Nabi SAW setiap kali khutbah di dalam salat Id, beliau akan memberikan nasihat yang khusus kepada para wanita. Maka di antara sabda beliau pernah mengatakan, "Umituna. Aku pernah dibiarkan neraka. Wa ra'aitu aksara ahliha an-nisa." Dan aku telah melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW,
Ayakfurna billah, apa mereka kufur kepada Allah? Maka Rasulullah mengatakan la yakfurna bil ashir, yakfurna bil lisan. Mereka tidak kufur kepada Allah, tetapi mereka mengingkari kebaikan dari suami-suami mereka. Wahai anak-anakku semua, di mana letak pengorbanan kalian kepada agama ini? Maka tidak ada perkara yang paling besar dari bentuk pengorbanan kalian kecuali kalian hendaknya beristiqomah dan bersabar di dalam mempelajari agama ini. Hendaknya kalian beristiqomah di dalam menghafalkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian berikan bakti kalian kepada orang tua, maka itulah pengorbanan kalian yang paling besar kepada agama ini. Maka inilah di antara apa yang saya jadikan sebagai nasihat bagi kita semua, sebagai peringatan bagi kita semua. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita jalan keimanan, menunjukkan kepada kita jalan tauhid, dan diimbang kita di dalam mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah berikan kesabaran kepada kita di dalam menghadapi setiap ujian dan musibah yang pasti akan menimpa diri kita semua. Demikian juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan taufik kepada para pemimpin-pemimpin kita di negeri ini, menjadikan mereka hamba-hamba yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah, sehingga bisa membawa negeri ini kepada keberkahan dan kemakmurannya. Demikian juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menerima amalan-amalan ibadah kita, menerima kelelahan dan keletihan kita dari sembelihan kurban kita yang menjadikan sebagai pemberat timbangan kelak pada hari kiamat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشفى ومن دعوة من يستجاب لها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب قلب قلوبنا على الدين. اللهم أسلم ولاة أمورنا. اللهم أسلم ولاة أمورنا. اللهم أسلم ولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد بلد إندونيسيا بلدا طيبا مباركا الذي تجي أحكامك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وروحياتنا وصدقاتنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. آخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.